Kami mohon waktunya sebentar. Kalau misalkan yang di luar belum selesai, tolong sampaikan. Atau bagi teman-teman yang tidak ada kesempatan datang pada malam hari ini, tolong disampaikan. Jadi abang-abang ini pembawa amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal masyayikh, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, utamanya guru kita semua, yaitu Bapak Yai Purnama Irawan yang kami hormati dan juga kami muliakan, seluruh pengurus sesepuh Majelis Ta'lim Al-Masyayikh atau Majelis Kawak-Kawak, nama aslinya Majelis Ta'lim Al-Quran Kawak-Kawak, yang juga semuanya kami hormati dan juga kami muliakan, seluruh jemaah Majelis Ta'lim yang hadir ataupun yang tidak hadir, semuanya yang kami hormati dan juga kami muliakan. Pertama-tama kami secara pribadi dan tentunya seluruh jemaah Majelis Ta'lim pantas kiranya kita ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik sekarang Allah ini masih senantiasa memberikan sebuah rahmat, nikmat, hidayah, taufik beserta inayahnya, sehingga kita sekalian bisa meluangkan waktu, dikasih sebuah kesempatan oleh Allah, sehingga dengan sebuah hidayah tersebut kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bisa berangkat hadir ke dalam majlis yang penuh dengan mubarakah ini, dengan niat dan tujuan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kita ini termasuk orang-orang yang memang sudah dijanjikan oleh Allah. Apa janjinya Allah? Apabila seseorang menerima ayat-ayat suci Al-Quran, seperti yang kami bahas tadi kemarin itu, Pak, orang yang menerima sebuah anugerah besar yang Allah kasihkan ini kan Al-Quran. Siapa saja yang bisa menerima anugerah yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa Al-Quran ini, yaitu faminhum dzalimun li nafsi, orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri, wa minhum muqtasid, atau orang-orang yang sedang tidak zalim tapi ya tidak begitu baik kepada dirinya sendiri, atau wa minhum sabiqum bil khairat, orang-orang yang memang berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jadi ada tiga kelompok atau tiga orang yang bisa mendapatkan anugerah yang begitu luar biasa. Biidznillah, dengan izinnya Allah. Jadi mohon maaf, yang hadir ini semata-mata bukan kemampuan kita, bukan kehendak kita, bukan keinginan kita, atau bukan karena kemampuan kita, tapi semata-mata ada izin dari Allah. Apa berupanya? Taufik dan hidayah, sehingga dibukakan hati. Benar kata Bang Sis barusan, walaupun agak demam dikit, minum bodrek dulu berlaju berangkat. Ini semata-mata sebuah hidayah, izin dari Allah. Nah, dzalikal fadlul kabir, dan ini adalah sebuah keutamaan yang begitu luar biasa. Jadi ketika izinnya Allah tiba kepada kita untuk menerima sebuah anugerah yang begitu besar, yaitu Al-Quranul Karim, kita baca, belajar, membaca, berbagi ilmu, ini adalah sesuatu yang begitu, anugerah yang begitu luar biasa. Apa yang Allah janjikan di ayat kelanjutannya? Jannatu adni yadkhulunaha wa yuhallawna fiha min asawir dhahabin wa lu'lu'a.
walibasuhum fiha harir. Apabila kamu sudah menerima sebuah anugerah yang begitu luar biasa, yang berupa Al-Quran, maka apa yang Allah janjikan? Jannatu adni, kita ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang namanya surga adnin. Kalau surga adnin ini Pak, surga yang memang di bawahnya ini mengalir sungai yang deras, yang mana di dalamnya selalu dalam sungai ini Pak bermacam-macam. Ada sungai yang berupa susu jernih, ada sungai yang berupa khamar, ada sungai yang bermacam-macam sesuai dengan kehendak dan kita akan kekal di dalam. Nah setelah itu wa yuhallawna fiha min asabi dahabi walulu, akan Allah pakaikan kita ini sebuah perhiasan walulu yang terbentuk dari intan mutia, intan dan permata. Jadi kita ini seperti raja, seperti walibasuhum fiha harir, dan Allah ini juga akan mengenakan kepada orang-orang yang bisa atau menerima sebuah anugerah yang besar. Apa itu? Ahli Al-Quran. Walibasuhum fiha harir, dengan jubah yang terbuat dari sebuah sutra. Sebuah kalau misalkan sudah Bang, minta tolong suruh ke dalam. Oke. Jadi saking mulianya seseorang atau ahli Al-Quran. Nah ini alhamdulillah Allah ini memberikan sebuah izin kepada kita digerakkan hati bisa belajar secara rutin malam minggu atau malam Rabu. Semoga majlis ini dengan izinnya Allah, dengan pertolongannya Allah, selalu tegak, diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah ila yaumil qiyamah. Jadi yang kami harap itu Pak, masjid ini terus kuat istilahnya, terus kuat, bisa tetap terus berjalan. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berkat beliau lah kita ini sekalian bisa terangkis minad dhulumati ilan. Jadi semata-mata apa Pak ya? Seandainya Rasulullah ini tidak dilahirkan ke alam dunia ini, maka mohon maaf, kita ini tetap di dalam jahiliyah Pak. Dalam dunia jahili. Pak Yai mohon izin Pak Yai. Pasti dalam sebuah tempat jahili yang mana kita ini tidak pacak keluh. Tapi alhamdulillah dengan diutusnya Rasulullah ke muka bumi ini, maka kita yang memang ada di dalam kubangan jahiliyah, kebodohan, akhirnya bisa terangkis. Ketika diangkis dari sebuah lembah kebodohan tersebut, maka kita ini pacak Pak sekarang. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang mana yang bermanfaat untuk kita, mana yang tidak bermanfaat untuk kita. Pacak membeda. Dan semoga kita sekalian, seluruh jemaah Majelis Al-Quran Al-Masyaikh dan seluruh keluarga besarnya, termasuk dan diakui umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang selalu mendapatkan limpahan syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah Majelis Taklim Al-Masyaikh yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama kami mohon izin, ada sesuatu yang harus kami sampaikan kepada para jemaah, karena mungkin inilah cuman batasnya kami ini, ya mau tidak mau memang harus kami sampaikan.
Dulu Pak, kami ini baru nyampe ke tanah Sumatera ini, bisa ngumpul dengan jemaah ini dengan pelantara almarhum Pak Haji Herman. Pelantara Pak Haji Herman, beliau ini memberikan sebuah amanah kepada kami pada saat itu, dan alhamdulillah saksinya masih ada. Beliau, Pak Didi, Bang Esis, Pak Selamat kalau mau sana, karena habis tarawih pada saat itu, Pak, habis tasakuran hataman Al-Quran sebelum hari raya. Akhirnya beliau ini menyampaikan kepada kami, Pak Ustadz, kalau ada keikhlasan dan keriduan dari Ustadz, kami ini mau belajar Al-Quran. Mau belajar Al-Quran. Karena mohon maaf, jujur kata beliau almarhum menyampaikan, kami ini Pak Ustadz belajar selama berapa tahun ini secara otodidak. Gak tahu arahnya mau kemana, ini gak tahu. Yang penting ngaji kata beliau. Entah itu salah, entah itu benar, yang penting saya ngaji kata beliau. Kami mulai dari pintu ke pintu, dan kami mempunyai sebuah cita-cita di Marga Baru ini, bagaimana caranya desa Marga Baru ini bisa terhapus dari buta huruf tentang Al-Quran. Nah, ini cita-cita beliau, visi misi beliau. Nah, disitulah Pak, kami ini tersentuh dengan visi misi beliau untuk menghapus buta huruf di Marga Baru khususnya. Maka disitulah kami ini memang ada sebuah keikhlasan untuk bergabung. Tapi mohon maaf Pak Ustadz, kata beliau, ini tidak ada gajinya, terus terang saja. Ini secara Pak, memang apa, mohon maaf, apa adanya pada saat itu. Ini memang 1 rupiah pun tidak kate. Cuman kalau ada keikhlasan dan keriduan dari Pak Ustadz, kami mohon mau berbagilah ilmu dengan kami tentang Al-Quran. Nah, alhamdulillah Pak, dengan izinnya Allah ini menggerakkan hati kami. Akhirnya kami ini dengan ikhlas, dengan senang hati, kami ini bergabung di majelis ini dengan sebuah amanah ini, dengan sebuah amanah. Alhamdulillah, dengan sebuah perjalanan yang kita jalan ini, mulai dari kami pertama gabung sampai malam hari ini, kami ini merasa bahwasanya amanah ini akan kami limpahkan sekarang, Pak. Jadi amanah yang pernah dititipkan almarhum kepada kami sekarang mau melimpahkan amanah ini kepada seluruh jamaah Majelis Taklim Al-Quran Al-Masyayikh, utamanya kepada Al-Mukarram Yai Purnama Irawan sekarang, sebagai beliau ini termasuk guru dan pembimbing kita semua, dan kepada seluruh pengurus seperti Pak Didi, Bang Sis, karena ini memang anunya dulu, memang pengurusnya, istilahnya yang menjalankan visi misi dari almarhum ini, beliau ini sampai jemaah ini menjadi besar sekarang. Jadi kami pertama ingin melimpahkan sebuah amanah yang pernah almarhum amanahkan kepada kami. Nah, sekarang kami mau amanahkan kepada Bapak amanah. Karena apa kami harus melimpahkan amanah ini kepada Bapak? Karena mungkin takdirnya Allah ini, Pak, kebersamaan kami ini dengan Bapak, dengan Mas Syai ini mungkin sebatas ini istilahnya ada pacak lanjut, Pak, ada pacak lanjut. Karena kami ini harus balik, dan insya Allah tidak balik lagi ke tanah Sumatera. Jadi kami pengen, dan kami apa itu banyak, amanah ini tetap terus berjalan, apalagi nantinya bisa sukses, bisa betul-betul menghapus buta huruf desa-desa Margaba. Contoh nyatanya ada Pak Kadus, kan ini contoh nyata, Pak. Kalau Pak Su sudah mulai bisa, sebelum gabung, Pak Browi sebelum gabung memang sudah bisa. Tapi beliau, Pak Kadus ini memang mohon maaf, dari anian beliau ini, Pak. Dari nol, Pak, ya? Dari nol nian. Beliau ini, walaupun usia beliau sepuh seperti ini, beliau ini tidak pernah malu.
Dan buktinya sekarang alhamdulillah beliau ini menjadi sebuah panutan, bukti kepada kita, apalagi adik-adik yang masih remaja-remaja ini. Jadi tidak ada sebuah hal yang mustahil selama kita ini mau berusaha dan mau belajar. Nah, kalau semua marga baru, masyarakat marga baru mempunyai keterbukaan, keikhlasan seperti hatinya Pak Kadus Yuarsa, aman Pak, istrinya bisa tercapai, maksudnya visi misi almarhum untuk menghapus buta huruf tentang Al-Quran di marga baru ini bisa tercapai. Nah, cuman ini membutuhkan proses. Dalam artian apa? Pelimpahan amanah ini kepada bapak-bapak sekalian ini, kepada seluruh jemaah, dan utamanya kepada pengurus dan guru kita, Pak Yai Purnama Irawan, biar amanah ini terus berlanjut. Bukan berarti dengan pergi-pergian kami, macet, tidak baca. Jadi tidak boleh, kalimat seperti ini tidak boleh. Oh, sekarang Ustaz sudah agak ada bawa, biasanya berangkat, tidak berangkat. Biasanya giat, tidak giat misalnya. Berarti jangan karena sebuah orang. Kita ini melaksanakan sebuah peribadahan ini karena untuk diri kita pribadi, bukan karena orang lain, bukan. Tapi untuk keselamatan kita di dunia dan nantinya di akhir. Jadi jangan menoleh orang, Pak. Kita sendiri yang harus kita perjuangkan. Seperti adik-adik ini. Adik-adik inilah yang harus perjuangkan. Bukan berarti yang si A, misalkan anaknya Abang Sis tidak datang, adik tidak datang juga, tidak berangkat. Jangan. Jadi teman-temannya tidak datang, siapa yang bisa? Tetap berangkat. Jangan menoleh satu persatu. Berangkat untuk menyelamatkan diri kita pribadi. Nah, ini tujuannya, Pak. Jadi kami mohon keikhlasannya seluruh jamaah ini bisa menerima sebuah amanah ini dan melanjutkan amanah ini. Moga-moga dengan sambungan kita tetap, memang secara dohiriyah kita ini tidak ngumpul lagi dalam majelis, tapi secara doa kita harus tetap bersama walaupun kami jauh di Madura sana, tapi doa kami selalu untuk majelis ini tetap utuh. Jadi sehingga majelis ini tetap kuat, tetap terus maju, sehingga apa yang menjadi niatan almarhum Pak Haji Irman bisa tercapai. Sehingga masyarakat Marga Baru ini seperti keinginan Pak Kades dengan Pak Kadus dan aparat desa menjadi desa santri, kata cita-citanya dulu. Nah, beliau ini mempunyai cita-cita, Pak Kades ini dengan seluruh perangkat Marga Baru ini mempunyai cita-cita Marga Baru menjadi desa santri. Kalau sudah pajak ngaji semua, desa santri, Pak, karyawan. Jadi walaupun sudah tua tapi masih belajar, sudah bisa pajak jadi desa santri. Minimal kan ada sebuah pemahaman. Oh, ini bapak kami, oh ini kakek kami sudah tua belajar bisa kok, apalagi kami. Kan seperti itu untuk pendidikan kepada anak-anak kita ke bawahnya. Ini nomor satu. Kedua kalinya, kami secara pribadi pertama-tama mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jamaah majelis Al-Quran Al-Masyaikh atas keikhlasan bapak-bapak sekalian, keridhaan bapak-bapak sekalian bisa menerima kami. Karena mohon maaf, kami ini Pak sebatang kara. Kami ini hanya sebatas seorang diri, tidak mempunyai keluarga kami di sini. Tapi alhamdulillah, walaupun tempat ini asing buat kami belum pernah mengenal, belum tahu situasinya seperti apa, ternyata kami ini masih diterima. Masih diterima dengan sebuah keakraban, persaudaraan yang begitu lekat sehingga kami ini merasa di sini bukan tempat rantau, Pak. Kami merasa ini Sumatera ini bukan tempat rantau kita, tapi adalah rumah kami sendiri. Adalah rumah kami sendiri. Kami sampai merasa karena ada Pak Didi yang selalu memberikan masukan kepada kami, Bang Ngesis, teman-teman yang lain sering memberikan masukan, sehingga kami ini seakan-akan
walaupun sebatang kara kami, tapi banyak keluarga di sini dengan berkumpulnya di dalam majelis ini. Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf kami secara pribadi, kami ini tidak mempunyai sesuatu apapun yang bisa kami balaskan kepada seluruh jemaah majelis taklim selain ungkapan terima kasih. Mau ngasih ilmu tak punya ilmu, Pak. Mau kasih duit tak punya, Pak. Istilahnya itu kan. Memang tak punya sama sekali. Istilahnya cuma dengan perhatian, perlindungan yang Bapak kasihkan kepada kami selama kami hidup bertempat tinggal di tanah Marga Baru ini, kami cuma mempunyai mengungkapkan atau mengucapkan beribu-ribu terima kasih, dan semoga apa yang telah dikasihkan kepada kami, sebuah kehormatan, penyambutan yang begitu luar biasa, kehormatan yang begitu luar biasa yang Bapak kasihkan kepada kami, semoga apapun itu besar kecilnya, semoga Allah yang bisa memberikan sebuah balasan yang lebih besar, dan semoga dicatat sebagai amal ibadah yang sangat terpuji di sisinya Allah. Sehingga nantinya apa yang telah budi baik yang telah Bapak kasihkan kepada kami akan mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saja, Pak. Dan seterusnya kami ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalkan selama kita ngumpul, selama kita ini bersama, duduk bersama, bersendah gurau, ya mohon maaf Pak ya, terkadang mungkin ada kelewat batas dari ucapan kami. Nah, ya namanya mohon maaf Pak, bukan hiburan kan Pak Kadus, kami mohon maaf kan sering jalan, sering guyon yang keterlaluan, kami mohon maaf nih ya. Inilah kami istilahnya itu. Jadi walaupun tidak sopan misalkan menyinggung perasaan para seluruh jamaah utamanya Pak Yai, mohon maaf Pak Yai, sering menyinggung beliau karena mohon maaf terkadang ya sambil goyon Pak, takut ada sebuah perkataan atau tingkah laku kami, misalkan tingkah laku kami, peradaban kami, tata krama kami, sopan santun kami yang tidak sesuai dengan harapan bapak-bapak sekalian seluruh jemaah, kami mohon maaf. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niatan kesengajaan untuk menyakiti siapapun atau melukai sebuah perasaan jemaah, ini tidak ada. Kalau memang itu adalah murni guyon, itulah murni guyon saja. Jadi jangan dimasukkan hati, Pak. Atau pas lagi belajar misalkan, lagi belajar, mohon maaf, sering ngeyel Pak Su. Ini sudah Pak Su berusaha benar, masih disalahkan Pak Yai. Masih disalahkan. Jadi mohon maaf nian. Jadi bukan ada niatan untuk menyakiti atau melukai perasaan teman-teman bapak-bapak sekarang, tidak ada. Nah, cuman ini adalah niatan kami untuk berbagi. Dan kami mohon maaf, cuman ini Pak jemaah, cuman ini yang bisa kami bagikan. Sebatas inilah. Kalau kami dibilang alim, kami tidak mempunyai ilmu. Kalau dibilang kami ini mohon maaf mempunyai sesuatu, kami tidak punya. Cuman inilah. Sebatas Al-Quran dan Al-Quran dan Al-Quran. Selebihnya kami tidak punya, Pak. Tidak punya ilmu yang lain istilahnya yang bisa kami bagikan kepada bapak-bapak sekalian. Jadi harapan kami walaupun sedikit dan begitu singkat sebuah perjalanan kita ini, semoga harapan kami bisa menjadi sebuah ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita dan untuk seluruh jemaah dan seluruh keluarga besar yang ada di rumah. Jadi yang terakhir, kami tidak ada lain apa yang bisa kami sampaikan. Kami hanya mohon maaf, terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kami mohon izin istilahnya, takut pas kami besok lusa Pak Bali ini tak sempat ketemu lagi, tak sempat ke tempat Pak Kadus, tak sempat kepada Dik Wawan, ke Pak Su, ke satu-satunya misalkan kami takut tak sempat ke tempat Pak Browi,
atau ke tempat Pak Yai misalkan. Karena terkadang kami sempat takut bapak lagi ada acara di luar, jadi mewakili. Misalkan nanti kami tidak sempat pamitan secara langsung, karena Pak insya Allah kalau niat kami ini Pak sebenarnya kan mau bulan puasa. Jadi kami ini awal puasa ini langsung balik sebenarnya. Cuman bos di PT ini Pak masih minta minimal Pak Ustadz untuk kenangan terakhir puasalah di sini dulu untuk mengimami tarawih di masjid kami, kata beliau Pak. Jadi kalau sampai penuh kami mohon maaf Pak, kami tidak bisa. Ya minimal sampai tanggal 20 kata beliau. Jadi kalau rencana mungkin ini antara tanggal 20 ke atas Pak, entah itu tanggal 21 entah tanggal 2, tanggal 22. Insya Allah bisa dipastikan tanggal 20 ke atas, cuman masih belum pasti tanggal berapa gitu Pak. Tanggal berapa? Cuman minimal 5 hari sebelum Lebaran kami sudah ada di Madura. Iya Pak. Jadi antara tanggal 20 sampai ke tanggal 25 ini Pak. Cuman masih belum pasti karena masih belum dapat rekom dari pimpinan di PT gitu. Jadi untuk sekarang kepada seluruh jemaah atau yang tidak hadir Pak, minimal tolong sampaikan istilahnya permohonan maaf kami dan ucapan terima kasih kami dan pamitan kami, izin kami ini tolong disampaikan. Kami tidak mempunyai sesuatu apapun yang bisa kami bagikan lagi, cuman inilah yang pacak kami bagikan. Jadi semoga walaupun sedikit, walaupun sederhana, dan walaupun singkat kebersamaan kita ini bisa menjadi sebuah ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita secara pribadi dan seluruh jamaah majelis taklim dan seluruh keluarga besar yang ada di rumah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila dari apa yang kami bagikan selama ini dari awal sampai akhir ada sebuah kebenaran di situ, ini adalah murni fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ini hanya sebatas pelantara. Jadi ilmu ini Pak tetap dari Allah. Kami ini hanya sebatas pelantara. Kalau misalkan apa yang kami bagikan ini ada sebuah kesalahan atau tidak sesuai atau salah misalkan, ini adalah murni kebodohan kami secara pribadi. Jadi atas semuanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Seperti kami di kawan Bapak Indo ini saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingganya pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sempat untuk bisa hadir berwajah untuk belajar bersama. Amin. Sebenarnya hal yang berat bagi saya pribadi ini kami sampaikan, tapi insya Allah sedikit banyaknya yang saya sampaikan ini harapannya sebagai wakil dari saudara-saudara kita di majelis taklim Mil Quran yang sudah kita laksanakan. Jadi dengan rasa syukur harapannya menjadi barokah ini. Jadi barokah bagi kami. Kemudian dari itu, tapi sebelumnya kita berselawat pada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan apa yang menjadi kegiatan atau rutinitas setiap malam Minggu dan malam Rabu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dari ridho dan restu dari guru-guru kami tentunya, seperti Ustadz yang sampaikan tadi,
banyak ilmu yang sudah kami dapatkan sejauh ini. Menurut saya pribadi, mungkin sahabat kami, rekan-rekan kami pun sama. Dengan saya bisa sedikit banyaknya sudah bisa membaca Al-Quran. 2 pertemuan Yasinan kemarin saya tuh suruh baca tahlil. Oh iya Mas. Di posisinya bila lepas gak ada, masih gak enek kulo kali Pak Wondo. Jadi mau tidak mau. Nah, jadi hal yang sudah terpaksa. Tapi alhamdulillah dengan hal kami belajar bisa mewakili, walaupun kesempurnaan itu bukan milik kami. Iya, Seperti itu. Jadi kami harapkan ya doa restulah dari Ustadz sendiri terkait dengan ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Kalau dibilang sedikit salah, sangat besar dan sangat banyak. Kalau kita implementasikan di dalam jumlah nominal tidak akan terbayarkan. Dan kami secara pribadi dan secara mewakili teman-teman tentunya sangat prihatin kami Ustadz. Mulai kesepakatan kita Ustadz bergabung dengan kami, sama-sama kita tahu. Iya Pak. Iya. Ustadz datang ke sini dengan tidak membawa apa-apa bahasanya ya kan, dan tidak dengan siapa-siapa. Tapi Ustadz datang ke sini membuat yang nggak ada apa-apa ini menjadi sebuah hal yang bermakna bagi kami. Insya Allah seperti itu. Jadi dengan hal ini ilmu yang kami berikan hampir 2 tahun 3 tahun. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Andai kata kami masuk bangku sekolah, tuh mungkin SPP kami itu berapa? Seperti itu. Jadi dengan ini kami juga tidak pernah menggaji ustadz. Dan sejauh ini ibaratnya tuh kami sering salah adab. Baik kepada guru, kadang-kalanya ustadz nih guru, kadang-kalanya lantaran umur kita ini kadang berbeda, kadang kita ngomong tuh cepat-ceplos baik, cak temen kan seperti itu kan. Apa-apa. Kepada Ustadz Purma itu juga kan. Nah, jadi dengan harapan intinya dari pembahasan ini kami mohon doa restu Ustadz kepada kami. Amin. Sehingganya menjadi barokah. Amin. Fidini wa dunia wal akhirah bagi kita semuanya, intinya seperti itu. Jadi dengan hal ini sebenarnya bahasa ini sangat sulit disampaikan. Tapi insya Allah dengan ketulusan kita semuanya Allah meridhoi apa yang menjadi maksud dan tujuan. Andai kata salah niat kita, Allah bisa meluruskan dan bisa memaghfirah apa yang menjadi kesalahan kita bersama, dengan harapannya untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dan memahaminya sebagai tuntunan dan pedoman kita sebagai umat Islam. Allah senantiasa memberi petunjuk kepada kita semuanya. Sehingganya Allah senantiasa menggerakkan, membuka hati kita. Yang kemarin agak malas-malas, alhamdulillah Pak Kadus tadi ngomong. Padahal saya itu tidak ngomong nanti ngaji itu tidak, beliau nanti ngaji di GM, nah seperti itu. Cuma alhamdulillah dengan hal itu ya saya bilang, oh iya ngaji kan seperti itu. Ya, sebenarnya kan bahasa rindu. Iya. Bahasa rindu ya kita mengingat keadaan beliau juga secara fisik mulai agak menurun. Iya Pak. Makanya kita saling doa mendoakan. Mudah-mudahan keluarga Ustadz Purnama Irawan, Ustadz Rofiqim itu juga senang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga. Tentunya apa yang menjadi kebaikan yang sudah diberikan Ustadz kepada kami tidak bisa membalasnya. Ya cuma dengan hal ini kami siap berdoa. Ya harapannya
Allah tuh memberikan yang terbaik Amin. bagi ustadz-ustadz dan guru-guru kami dan bagi sahabat-sahabat kami yang ada di majelis ini. Intinya sekali lagi saya tegaskan, pada malam ini tidak lain tidak bukan ridho ustadz kepada kami, sehingganya andai kata ustadz jauh itu cuma dari pandangan mata, dengan harapannya jauh itu dekat. Dengan bahasa kami itu selalu ingat apa yang ustadz sampaikan kepada kami, baik itu entah alif batanya terkait dengan makhraj kurang pasnya. Andai kata kita duduk di dalam sebuah kehidupan di masyarakat, kami selalu ingat. Itu harapan kami kepada guru-guru kami, karena tanpa doa restu, hal yang mustahil ilmu yang kami dapatkan dan kami perjuangkan ini bisa berguna bagi kami. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Oleh kata teman-teman kami ingin sedikit banyak ingin menyampaikan, kami persilahkan. Mungkin juga Ustaz. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan kami doakan Ustaz di dalam perjalanan nanti tanpa ada halangan suatu apapun, mulai dari berangkat sampai tiba di tanah Jawa Madura. Tentunya kami bersalam kepada keluarga Ustadz dan ceritakanlah baik buruknya kami semasa bersama kami, Insyaallah. sebagai kenangan. Dan jangan sungkan-sungkan Ustadz memberi petikan berita kepada kami. Dan insya Allah kami juga akan tetap menyambung secara silaturahmi, karena kita sama-sama masih di dalam satu grup di teknologi WhatsApp yang sudah ada. Oh iya Pak, iya. Ustadz jangan keluar, andai Iya, kata ganti nomor tolong diganti, nanti konfirmasi dengan kami, sehingganya walaupun Ustadz jauh bisa memantau kami dari Amin, jauh. amin, insyaallah. Dan berita yang baik, kemarin saya bertemu dengan Bang Batu, ya kita doakan. Beliau bilang kemarin Ustadz Profiki katanya mau balik. Insya Allah beban kami sekarang ini kelihatannya agak longgar. Beliau bilang seperti itu. Oh, alhamdulillah. Dengan harapan mudah-mudahan kami entah minggu kapan insya Allah akan bergabung lagi dengan jamaah yang sudah Amin. ada. Jadi dengan hal ini ya kita sama-sama belajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dengan adanya Ustadz Purnama Irawan, guru dengan Pak Wondo yang sudah ada, mahasiswa yang sudah ada, bukannya tidak cukup, tapi sebagai penyempurna dan bersemangat motivasi bagi kami yang ada di majelis ini. Karena di lain sisi kadangkala kita saling memahami kekurangan dan kelebihan kita karena tidak formal. Iya, iya Pak. Iya. Jadi dengan hal ini tentunya ada batas dan ketentuan. Tapi insya Allah dengan keikhlasan dari guru-guru kami, kita sama-sama berjuang, beristiqomah, sehingganya Allah senantiasa memberikan kebaikan Amin. kepada kita semuanya. Terima kasih atas nama pribadi dan seluruh para jamaah. Mohon maaf, tentunya banyak kesalahan. Kalau kesalahan itu mungkin banyak sekali kesalahan kami kepada guru-guru kami yang terkait dengan adab kami yang kurang baik. Kadangkala kami membicarakan aib guru-guru kami, aib ustadz berdua terkait nggak di depan ustadz, tapi di belakangnya kami menggerundel dan lain sebagainya, menjelekkan ustadz. Bahwasannya walaupun bagaimanapun ustadz tetap guru kami. Cuma seujiannya kami sebagai muridnya kan sangat tidak punya adab. Tidak punya adab sehingganya kejelekan guru kami kadang ini menjadi pembahasan secara tidak langsung bagi kami sendiri dan kepada teman-teman. Tapi insya Allah
Mudah-mudahan kalau itu menjadi kesalahan, Allah bisa mengampuni dengan ridhonya guru-guru kami. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan terakhir gitu ya. Dengan Pak Ustadz. Bukan pertemuan ini Rajo ngaji ya, pertemuan terakhir. Nah, insya Allah kita akan dipertemukan lagi. Amin, 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 amin. Waalaikumsalam. Ya, senior semuanya yang saya banggakan. Saya ikut terharu sebenarnya. Cuman jangan netesin air mata. Sampai baik Pak Ustadz. Bukan tahu kita kagak juga di bulu bulan anak nonton. Anak di bulu bulan. Jadi ini momennya saya nggak sadar tadi. Artinya nggak sadar tuh gini. Maka ketika dari pengajian Mas Dar WA, tapi tidak ada balasan dari Ustaz Rofiki. Saya lihat di grup kan. Ternyata memang harusnya malam ini kumpul semua. Harusnya. Kalau umpama kemarin Ustadz Rofiki mungkin sudah sempat berbicara dengan Mas Didik, paling tidak mungkin Pak Mianto dikoordinir untuk bisa menyampaikan. Tapi masih ada kesempatan. Insya Allah. Masih ada kesempatan. Amin, amin, semoga aja. Karena ini masih ada momen 1 minggu lagi sampai ke hari puasa, awal puasa. Dalam Ramadan insya Allah mungkin Ustaz Rofiki masih ada waktu lebih kurang 20-an hari. Insya Allah, insya Allah. Lebih kurang berarti 25 hari lah paling enggak dari sekarang. Momen-momen ini kita manfaatkan mungkin bisa untuk pertemuan Mas Is, ya. Sehingga walaupun tidak bertemu di kesempatan taklim, ya harapan saya walaupun tadi limpahan ini berat. Momennya berat kali, ya. Kenapa? Kudune pisan-pisan malah pindu. Nah itu. Tapi tidak apa-apa. Saya selaku murabbi, selaku muallim, yang diamanati untuk memanggul amanat taklim ini, saya sangat-sangat bersenang hati. Artinya apa? Memang estafet itu wajib. Estafet itu wajib. Karena sudah dilempar ke saya. Ya, besok saya lempar sama Masis. Masis lempar lagi sama Pak Bro. Mana Pak Wondo? Ini Pak Wondo. Pak Wondo. Artinya apa? Memang mata rantai itu harus ada. Mata rantai dalam taklim itu harus ada. Apalagi Ustaz Rofiki jauh, ya kan? Lumayan 2 tahun tidak ketemu sama istri sama anak, itu suatu beban berat. Tapi paling tidak memang ke depan kawan-kawan, harapan saya lebih semangat, ya, lebih riang. Walaupun tadi saya tahu kayak tadi kan ada si Febri, Tio, si Tino, ya, Pino. Masih perlu pembinaan luar biasa Pak Wondo, ya. Masih perlu pembinaan luar biasa, khususnya anak-anak. Makanya saya sering kan saya sampaikan, kalau saya yang ngajar anak-anak, takut saya yang takut, bukan anak-anak yang takut. Takutnya apa? Takutnya tidak mau dengan saya. Kabur. Tidak berangkat lagi, Pak. Tidak berangkat lagi. Karena memang metode saya beda. Karena tekanan harapan saya bukan kepada kemampuan, tapi mental. Karena mental itu harus jitu. Karena berhadapan dengan masa depan yang sangat-sangat perlu mental baja. Kalau ceketer, ya, cuman asal karena bapak-bapak di sini bawa jajannya banyak, itu mental ceketer itu. Ya, ini tidak boleh. Ya, jangan itu nak ya, jangan karena itu. Jadi karena memang ingin tahu, pengen belajar.
Mungkin selama ini Ustaz Rofiki tidak pernah bertemu. Saya katakan Ustaz Rofiki nggak pernah ketemu sama anak-anak. Seperti apa berhadapan dengan anak-anak ini, antum mungkin nggak pernah. Tapi paling tidak doakan mereka. Amin. Doakan mereka, mudah-mudahan anak-anak ini semakin banyak Amin. Amin. regenerasi. Amin. Regenerasi. Cukup untuk yang tua-tua, sekarang untuk anak-anak. Kalau yang tua tuh ngapunten Mas Bro, wes. Tapi kalau ini panjang ini, anak-anak ini panjang. 20-30 tahun yang akan datang mereka harus jadi kader kita. Oleh karena itu, Ustaz Rofiki, kebaikan antum selama 3 tahun lebih bersama dengan jamaah ini, kalau saya hitung 2 tahun pas. Ini bulan Januari, Februari sudah. Saya bergabung dengan jamaah ini, yang 2 tahun, pas 2 tahun. Saya ingat betul, Mas Didi ngajak saya berkali-kali, alhamdulillah, dengan kegigihan berkali-kali itu menjadikan jembatan maunya saya bersama jenengan. Iya. Mungkin tanpa adanya usaha berkali-kali itu mungkin Mas Didi, ya mungkin sampai sekarang saya nggak gabung. Nah itu. Tapi takdirnya memang luar biasa. Saya tahu dengan Pak Samianto, tahu dengan jenengan semua. Terlebih dengan Ustaz Rofiki, walaupun sering satu panggung, tapi tidak serawulan. Iya. Nah sejak di sini serawulannya lebih akrab. Ya, terlebih-lebih kalau ke Madura nanti bisa jalan-jalan. Insya Allah. Kami harapannya. Oleh karena itu, kita pasti punya kesempatan Ustadz bertemu di Ramadan, ya. Antum harapan kami bisa di sini. Mungkin bisa 50% lah. Di sana 50% di GM. Oh, ya, insya Allah Pak. Gimana upayanya biar bisa 50% di GM? Ngimami di musola. Jadi kesempatan itu yang mungkin bisa lebih mengakrabkan lagi. Artinya mengakrabkan tuh detik-detik perpisahan. Insya Allah banyak. Detik-detik perpisahan. Tapi nyuwun sewu niki ngapunten kula jelasaken mawon. Niku mau mesti wis ana cerita tapi mangke di rembuk kali kanca-kanca mriki mawon. Ya, sing mau dirembuk mriki mawon. Mboten usah kali kula. Ya. Nah itu. Jadi yang kemarin itu Ustadz, kemarin itu ada dana, saya buka aja. Ada dana dibantu oleh Bu Hajah. Ya, Bu Hajah dari hataman kita yang kemarin ada 3 juta. Tapi saya nggak hitung, bener ya, 3 juta ya, 3 juta. Itu awalnya kemarin mau saya langsungkan, nggak dikasih langsung ke kawan-kawan ini. Cuman saya berpikir karena masih ada embel-embel masih di kemarin kan, ada souvenir dikit dari Pak Bu Hajah itu, akhirnya saya tarik kemauan itu. Saya tarik, sudah fokus di jamaah saja. Fokus di jamaah itu memang hadiah beliau untuk jamaah. Maka jenengan rembukkan gimana pantasnya, gimana bagusnya. Ini anak-anak yang belum punya baju mungkin dibelikan baju saja. Sisanya digunakan kepentingan jamaah. Ya, terlebih paling tidak ada unsur Rofiki. Itu yang paling utama. Ya, ada untuk unsur Rofiki. Karena jenengan nyuwun sewu kalau gunane metokne baju moto lek iki enggak metu. Ya, yes, kula yakin yang sugih kabeh iki. Amin. Wah, enggak ono sing kiri gini. Sugih kabeh. Ya nak ya. Nah, itu. Saya yakinkan kamu semua pasti bisa ngaji. Yakin bisa ngaji. Bisa. Nyatanya mau Mas Didi selama ini enggak pernah mimpin tahlil. Kalau Mas Browi full balik wis tahlil. Ning kono blok C, blok B kono wis panggonan di DE. Apalagi masuk wis bola Bali. Jadi memang itu kaderisasi Ustadz. Banyak ilmu yang sudah antum berikan. Amin. Semoga barokah. Ya. Bagi saya, kalau saya secara pribadi, saya baru gabung 2 tahun, disik sampean lebih jauh. Sama. Ya. Jadi saya pun sama dalam kesempatan ini nyuwun ngapunten, minta maaf saya Ustaz, sama antum kayak kurang ajar. Kami yang kurang ajar. Kalau umur memang nggak berjauhan, tapi kadang-kadang memang tutur bahasa, gimana Didi? Tutur bahasa kadang-kadang yang ngapunten, yang hai. Ya, nyuwun sewu, minta maaf saya selaku pribadi kepada sampean. Ya, terlebih teman-teman semuanya, insya Allah mudah-mudahan turut mendoakan kelanjutan estafet perjuangan kita. Amin. Ya, maka tadi benar kata antum, diserahkan bukan hanya kepada saya, tapi semua jamaah. Ya, jadi jamaah ini bukan semua hanya punya Ustaz Rofiki.
bukan punya sama Pak Samianto, bukan punya saya, tapi punya jenengan. Maka kita harus saling menjaga. Tasamuh, saling merasa, saling membutuhkan, saling memberi. Kalau ada kurang saling memberi, kalau ada lebih saling mencurahkan. Nah, kalau lebih dicurahin, biar sama-sama merasakan. Nah, kalau ilmu tetap ono pulau paringi, walaupun itu media internet kita pakai, makanya harapan Ustaz Mas Didi jangan keluar jenengan. Insyaallah, insyaallah Pak Yai. Jadi walaupun ganti nomor, masukkan lagi. Insyaallah. Insyaallah. Nah, itu. Yang belum ini nanti dimasukkan ini Mas Didi, nanti anak-anak ini masukkan aja di grup, nggak apa-apa. Karena jumlah kita sekarang kalau umpama mau dihitung 30 lebih sudah. Yang aktif sekarang 30 lebih. Amin. Ya. Ditambah anak-anak ini. Ini kan masih sebagian yang datang. Saya rasa itu saja. Jadi walaupun masih ada momen terakhir kumpul barengnya, memang momen terakhir ini secara pikir. Iya, iya. Malam Rebu besok mungkin gimana? Mau diambil jenengan apa A1? Di A1. Hah? Janjiannya di A1. Nah, memang rencananya A1. Gimana Mas U? Ya, tapi kalau umpama Ustadz berkenan hadir, Insyaallah, insyaallah Nah. Pak Yai. Insyaallah. nanti mungkin bisa dikoordinir Pak Yanto ya. Jadi diajak aja malam Rebu. Taruh Piki biar datang, disempatkan datang. Jadi momennya kita bersama-sama, apa ngopi-ngopi bareng lagi gitu kan? Apa nyate bareng nanti Mas. Gampang Mas Bro nanti bawa sate. Walaupun di A1 nanti dia yang bawa sate. Aman. Tak wajib loh Mas Bro. Dan saja ya, Ustadz Piki, antum orang baik sudah memberikan keluasan ilmu kepada teman-teman semuanya. Apapun yang sudah antum berikan, ridhoi hingga manfaat. Kalaupun itu ada salah dari anak-anak, dari kawan-kawan jamaah, maafkan mereka. Sehingga kita semuanya balik kepada kemaslahatan umat. Amin. Bukan untuk dedikasi pribadi. Amin. Ya. Jadi saya pun berasumsi seperti itu. Saya ngomong, saya ngasih, saya memberi bukan untuk dedikasi saya. Iya, iya Pak. Kalau saya berdedikasi artinya ingin ben aku diangkat uang, ben wah, salah tuh loh. Salah. Iya kan? Salah tuh loh. Makanya ikhlaskan, ridhoi, insyaallah manfaat. Amin. Itu saja mungkin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kesempatan ini saya minta Ustaz Rufiki memimpin doa, doakan semuanya kita bersama-sama. Monggo jenengan dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد لا يبلغ الجلال منك الكريم وعظيم سلطان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها يا الله من جميع والآفات تغفر لنا بها يا الله من جميع الحاجات وتطهرنا بها يا الله من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله إنك على الدرجات وتبلغنا بها أوصل ويهدينا بالخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية والجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شفرة الموت من النجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الغي إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا وإياهم شهيدا أو مباركا وعالما وحافظا من كلامك المكنون وبكتابك المحمود اللهم طول عمرهم وصح جسادهم وأمسك لسانهم بقراءة القرآن والحديث اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه